Mas Mansur Channel bagi para penonton yang membanggakan. Dalam hal ini, tindakan Dr. Dmitry Manuilsky mendapat apresiasi dari segenap kekuatan yang ada di Indonesia saat itu, mulai dari pemerintah, partai-partai, misalnya saja Partai Persatuan Perjuangan Tan Malaka, ada juga Masyumi. Jadi tidak hanya yang aliran komunis, nasionalis, Islamis, semuanya hormat, apresiasi kepada wakil Ukraina tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Rahayu, Hong Ulun Basuki Langgeng. Kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan bagi kita semua, kita akan mengamati sambil mendiskusikan sebuah informasi dan isu yang pada akhir-akhir ini trending, yaitu penyerangan negara Rusia atas Ukraina. Pada saat ini negara Ukraina beserta rakyatnya habis-habisan luar biasa mempertahankan dirinya dari sebuah serangan militer pasukan Rusia yang memang mempunyai senjata yang luar biasa, senjata mutakhir yang tentu saja merupakan bagian daripada superpower dunia saat ini. Namun pemerintah Ukraina beserta warganya juga luar biasa punya semangat yang tinggi dalam mempertahankan negerinya. Ini catatan mungkin 4-5 hari terjadinya perang antara Rusia lawan Ukraina. Namun yang ingin saya kemukakan, yang mungkin menggelitik bagi saya dan tim di Mas Mansur Channel adalah sebuah informasi penting, siapa dan bagaimana Ukraina, negara Ukraina tersebut, dan apa hubungannya dengan Indonesia. Ini mungkin yang menjadi catatan penting kita. Dari catatan sejarah ternyata Ukraina dengan Indonesia, negara kita yang kita cintai ini, mempunyai cerita perjalanan yang luar biasa. Dua negara, Ukraina dengan Indonesia ini memang dipisahkan tidak saja gunung, laut, tapi dipisahkan juga oleh benua yang sangat panjang, yang sangat luas. Namun ternyata dua negara ini mempunyai cerita yang sangat dekat, bantu-membantu dalam kesulitan. Mungkin para penonton juga bertanya-tanya, terus cerita apa yang terjadi antara Ukraina dengan Indonesia? Apakah cinta bertepuk sebelah tangan atau cinta sejati? Hal itu yang ingin kita diskusikan. Jadi yang ingin penggambarannya, hubungan antara kedua negara ini terjadi pasca Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada saat itu, pada saat proklamasi 17 Agustus 1945, ternyata tidak semua negara atau belum ada negara yang langsung mengakui kemerdekaan Indonesia. Semua negara masih wait and see. Semua negara menunggu. Ada apa dengan rakyat yang ada di belahan atau di gugusan pulau ini yang dulu disebut Hindia Belanda. Semua negara menunggu. Dan saat itu juga sibuk masing-masing. Apalagi Belanda tidak menunggu. Belanda ingin segera kembali untuk memiliki lagi gugusan pulau yang ada di Jamrut Khatulistiwa tersebut. Sehingga dengan segala cara, Belanda yang saat itu baru keluar dari penjajahan Jerman, mengerahkan segala daya upaya untuk datang kembali untuk membebaskan para
rakyatnya, warganya yang menjadi tahanan atau interniran Jepang. Namun apa daya, Belanda tidak serta-merta bisa untuk mengerahkan warganya maupun tentaranya untuk datang ke Indonesia. Yang pertama, mereka mesti menyelamatkan warganya yang ada dan menjadi interniran atau tahanan Jepang yang saat itu sudah dikuasai oleh para laskar dan tentara Indonesia. Ini yang menjadi catatan bagi pemerintah kerajaan Belanda. Nun jauh di sana di Eropa, negeri Belanda sendiri baru keluar dari penjajahan Jerman. Meskipun sebagai pemenang, tapi ekonomi dan negaranya luluh lantak, sehingga tidak bisa mengirimkan yang namanya tentaranya langsung ke Hindia Belanda, bekas jasanya yang sekarang menjadi Indonesia. Oleh karena itu, Belanda sambil bersiap mengumpulkan tentaranya, sambil bersiap menyelamatkan warganya yang menjadi tahanan di seluruh wilayah Indonesia, kemudian bekerja sama dengan para komandannya, salah satunya Inggris. Nah, Inggris inilah yang kemudian menjadi pengeksekusi untuk menghantarkan nantinya para tentara Belanda, kekuatan Belanda untuk masuk kembali ke bumi Indonesia atau Hindia Belanda yang diimpi-impikannya kembali. Inggris kemudian datang. Tercatat pada akhir September 1945, pasukan Inggris saat itu di bawah Laksamana Patterson datang di Tanjung Priok. Mulailah Inggris menanamkan kekuatannya di Jakarta. Dan kemudian pada 25 Oktober Inggris saat itu datang lagi di Surabaya. Di Surabaya, Inggris kemudian melakukan berbagai yang namanya provokasi terhadap rakyat Surabaya, sehingga kemudian meletus sebuah peristiwa yang nantinya menjadi tragedi yang ada di Jembatan Merah di Surabaya, di mana di depan gedung Internasio salah satu komandan Inggris yang terkenal bernama Brigjen AWS Malabi tewas. Kita tidak tahu siapa yang melakukan eksekusi, yang menembak ataupun menggranat Brigjen AWS Malabi tersebut. Namun hal ini menjadi dasar bagi Panglima Inggris D.C. Hawthorne untuk kemudian mengeksekusi Surabaya, untuk menganeksasi Surabaya, sehingga nantinya dilawan menjadi pertempuran 10 November 1945 yang luar biasa. 20.000 rakyat dan pemuda Surabaya gugur menghadapi Inggris di Surabaya. Sedangkan dari Inggris mungkin ratusan saja. Namun di dunia internasional ternyata pemboman pasukan Inggris di Surabaya ini tidak diinformasikan dengan seimbang, dengan setimpal, namun diinformasikan dengan berat sebelah. Inggris melakukan yang namanya aneksasi atau pendudukan Surabaya karena tidak mau kota Surabaya hanya diperintah oleh kekuatan-kekuatan yang tidak jelas, kekuatan-kekuatan yang liar, terbukti dengan meninggalnya Jenderal Malabi saat itu. Ini adalah dalih Inggris untuk menguasai Surabaya, menghantarkan kekuatan pasukan Belanda di kota terbesar kedua. Nah, Belanda terlebih lagi, Belanda menilai bahwa yang dilakukan oleh pasukan Inggris ini sudah tepat. Karena memang warga Surabaya yang juga bersama para laskar Surabaya, laskar rakyat dan tentara keamanan rakyat saat itu dianggap oleh Belanda sebagai ekstremis, sebagai pemberontak yang liar, yang tidak tahu yang namanya tata hukum nasional apalagi internasional.
Jadi menurut Belanda itu sah saja. Dan Inggris adalah sebagai pahlawan bagi Belanda. Namun tak disangka ada sebuah kekuatan dari Eropa Timur yang ternyata mempertanyakan penyerangan pemboman Inggris di Surabaya. Siapa dia? Ternyata salah satu utusan khusus dari negara Ukraina di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dr. Dmitry Manuilsky, terus melakukan upaya mempertanyakan pendudukan Inggris di Indonesia, mempertanyakan dalih terbunuhnya Malabi, dan mendukung penuh yang namanya kasus atau yang namanya pendudukan Inggris di Surabaya dimasukkan menjadi agenda dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, luar biasa, Dr. Dmitry Manuilsky, wakil Ukraina di PBB, memperjuangkan Indonesia sehingga mempunyai hak yang sama seperti negara-negara yang lain. Dalam hal ini, tindakan Dr. Dmitry Manuilsky mendapat apresiasi dari segenap kekuatan yang ada di Indonesia saat itu, mulai dari pemerintah, partai-partai, misalnya saja Partai Persatuan Perjuangan Tan Malaka, ada juga Masyumi. Jadi tidak hanya yang aliran komunis, nasionalis, Islamis, semuanya hormat, apresiasi kepada wakil Ukraina tersebut. Dan dengan dukungan penuh Ukraina terhadap permasalahan Indonesia, akhirnya yang namanya pendudukan Inggris bisa cepat diakhiri, yang namanya kekuatan Indonesia, permasalahan Indonesia bisa dibicarakan dengan maksimal sebagai negara yang sejajar dengan negara Belanda. Oleh karena itu, Ukraina punya catatan yang luar biasa. Ukraina adalah salah satu pendukung Indonesia yang luar biasa. Ketika negara lain belum berani, Ukraina lah yang membela Indonesia. Catatan yang mesti dikenang. Hari ini Ukraina sedang berduka. Tentu saja ini hanya catatan sejarah yang barangkali menarik dan bermanfaat bagi semua rakyat Indonesia. Tentu saja pemerintah Indonesia bisa mengamati hal ini. Oleh karena itu, catatan ini semoga menjadi catatan penting, catatan bahwa Ukraina lah yang juga berperan penting dalam perjuangan diplomasi Indonesia saat itu. Barangkali itu informasi yang kita dapatkan dari sebuah negara di timur Eropa bernama Ukraina. Terima kasih juga kepada para penonton Mas Masud Channel yang terus mengikuti channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam sejahtera. Salam kebajikan, rahayu, hong ulun basuki langgeng. Berjumpa lagi dalam diskusi berikutnya.